adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian sehat dan selalu bersemangat ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau begitu, ayo ambil alat tulis kalian lalu kita belajar bersama ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel atau sering dikenal dengan SPLDV. Apa sih SPLDV itu, Kak? Mengapa kita harus mempelajarinya? Tahukah kalian bahwa dengan SPLDV kita dapat menyelesaikan persoalan matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari loh? Kok bisa, Kak? Bagaimana mungkin? Ya pasti bisa dong. Kalian pengen tahu kan caranya? Kalau begitu, ayo kita pelajari dulu ya konsepnya. Perhatikan contoh berikut ini ya adik-adik. Kakak mempunyai dua buah persamaan. Yang pertama, 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10. Yang persamaan kedua, x ditambah 2y sama dengan 2. Kedua persamaan inilah yang kita sebut dengan SPLDV. Kok begitu, Kak? Mengapa? Karena persamaan yang kita miliki terdiri atas lebih dari satu persamaan yang saling berkaitan, di mana pada masing-masing persamaan terdapat dua variabel yang pangkat tertingginya adalah 1. Apa sih variabel itu, Kak? Variabel adalah suatu simbol yang mewakili nilai dan suatu objek. Nah, variabel yang kita miliki sekarang ini adalah X dan Y. Tapi adik-adik, variabel itu tidak selalu X dan Y. Bisa juga seperti A, B, C, dan seterusnya. Lalu maksud berkaitan itu bagaimana, Kak? Saling berkaitan yang kakak maksud di sini adalah persamaan satu dan persamaan kedua memiliki kaitan melalui variabel X dan Y yang merupakan solusi dari sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, SPLDV adalah kumpulan beberapa persamaan linier dua variabel yang saling terkait. Secara matematis, SPLDV bisa kita tulis seperti ini ya adik-adik. AX ditambah BY sama dengan C, kemudian DX ditambah EY sama dengan F, di mana A, B, D, dan E adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, dan C dan F adalah konstanta. Penyelesaiannya merupakan nilai dari variabel X dan variabel Y. Sampai di sini kalian sudah paham kan tentang definisi SPLDV? Selanjutnya ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama, metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga adalah metode eliminasi dan substitusi, dan yang keempat adalah metode grafik. Nah adik-adik, untuk lebih memahami bagaimana penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, kita simak contoh soal berikut ini ya. Contoh soal yang pertama, harga 3 kilo salak dan 3 kilo jeruk adalah Rp32.000, sedangkan harga 3 kilo salak dan 2 kilo jeruk adalah Rp33.000. Maka berapakah harga 1 kilo salak dan 5 kilo jeruk? Penyelesaiannya kita misalkan salak sebagai X dan jeruk sebagai Y. Maka diperoleh persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 32.000. Kemudian 3x ditambah 2y sama dengan 33.000. Yang ditanyakan berapa harga 1 kilo salak dan 5 kilo jeruk? Kemudian
Kemudian kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. 2x ditambah 3y sama dengan 32.000, 3x ditambah 2y sama dengan 33.000. Kita kalikan masing-masing persamaan, di mana persamaan 1 dikali 3 dan persamaan 2 dikali 2. Untuk mengeliminasi salah satu variabel, hasilnya adalah 6x ditambah 9y sama dengan 96.000, 6x ditambah 4y sama dengan 66.000. Kemudian kita eliminasi, hasilnya 5y sama dengan 30.000, maka y sama dengan 6.000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menggunakan metode substitusi, di mana kita mensubstitusikan nilai y ke dalam persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 32.000. Hasilnya 2x ditambah 3 dikali 6.000 sama dengan 32.000. 2x ditambah 18.000 sama dengan 32.000. Kemudian kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan 32.000 dikurangi 18.000. Maka 2x sama dengan 14.000 dan x sama dengan 7.000. Sehingga kita sudah mengetahui nilai x dan nilai y. Sekarang yang ditanya adalah harga 1 kilo salak dan 5 kilo jeruk. Maka x ditambah 5y sama dengan 7.000 ditambah 5 dikali 6.000. Maka 7.000 ditambah 3.000 hasilnya adalah 37.000. Jadi kesimpulannya harga 1 kg salak dan 5 kg jeruk adalah 37.000. Contoh soal yang kedua adalah Pak Heru memiliki seorang anak laki-laki bernama Paul. Jika selisih umur Pak Heru dan Paul tahun ini adalah 26 tahun, sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34 tahun, maka berapakah umur Pak Heru dan Paul 2 tahun yang akan datang? Untuk contoh soal yang kedua, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Nah, untuk lebih memahami bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik, sekarang kita cari tahu yuk berapa umur Pak Heru dan Paul 2 tahun yang akan datang. Pertama-tama kita misalkan umur Pak Heru dengan X dan umur Paul dengan Y. Selanjutnya, berdasarkan dari soal, kita ketahui bahwa selisih umur Pak Heru dan Paul pada tahun ini adalah 26 tahun, sehingga X dikurangi Y sama dengan 26. Inilah persamaan kita yang pertama. Selanjutnya, kita ketahui juga bahwa jumlah umur keduanya 5 tahun yang lalu adalah 34 tahun. Sehingga X dikurangi 5 ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 34. X ditambah Y dikurangi 10 sama dengan 34. Kita pindah ruaskan menjadi X ditambah Y sama dengan 34 ditambah 10. X ditambah Y sama dengan 44. Inilah persamaan yang kedua. Kemudian karena kita sudah tahu model matematika dari permasalahan, maka kita akan mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Kita masuk untuk persamaan yang pertama, X dikurangi Y sama dengan 26. Kita misalkan X sama dengan 0, maka X dikurangi Y sama dengan 26. X-nya 0 dikurangi Y sama dengan 26, maka Y sama dengan negatif 26, sehingga diperoleh titik A dengan koordinat 0, negatif 26. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0, maka X dikurangi Y sama dengan 26, Y-nya 0, maka X dikurangi 0 sama dengan 26, maka X sama dengan 26, sehingga diperoleh titik P dengan koordinat 26,0. Nah, grafik persamaan yang pertama tampak seperti ini ya adik-adik.
Selanjutnya untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 44, kita misalkan X sama dengan 0, maka X ditambah Y sama dengan 44, X nya 0 ditambah Y sama dengan 44, maka Y sama dengan 44, diperoleh titik C dengan koordinat 0,44. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0, maka X ditambah Y sama dengan 44, Y-nya 0, maka X ditambah 0 sama dengan 44, X sama dengan 44, sehingga diperoleh titik D dengan koordinat 44,0. Kedua grafik persamaan tersebut tampak seperti ini ya adik-adik. Setelah diperhatikan, ternyata persamaan-persamaan tersebut berpotongan pada titik 35,9, sehingga umur Pak Heru tahun ini adalah 35 tahun dan umur Paul tahun ini adalah 9 tahun. Tapi di soal ditanyakan umur Pak Heru dan Paul 2 tahun yang akan datang, maka nilai dari variabel X dan Y masing-masing kita jumlahkan dengan 2, sehingga umur Pak Heru 2 tahun yang akan datang adalah 37 tahun dan umur Paul 2 tahun yang akan datang adalah 11 tahun. Ternyata mudah dan menarik ya adik-adik. Sekarang kalian sudah tahu kan seberapa pentingnya belajar sistem persamaan linear dua variabel. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Terima kasih dan salam matematika.